Ya, ada 12 hukum bioenergi. Hukum yang ke-6 ini, yaitu memberi dan menerima, menawarkan berbagai aspek tentang aliran energi. Ketika saudara memberikan apa yang saudara cari, maka saudara juga akan menjaga aliran kelimpahan yang ada di semesta, yang beredar dalam hidup saudara dan terhubung dengan saudara. Ya, jadi pada saat saudara lagi kepingin uang, kemudian saudara memberi uang, ya, maka sebetulnya saudara sedang menghubungkan uang saudara dengan berbagai sumber keuangan di alam semesta ini. Ini maksudnya seperti itu. Keindahan dari memberi maka akan menciptakan kekosongan dan kesempatan untuk menerima. Jadi pada saat saudara itu memberi, secara otomatis saudara akan mengosongkan wadah saudara. Jadi pada saat saudara memberi, bukan malah berkurang. Saudara sebetulnya pada saat memberi, malah akan mengosongkan wadah saudara, siap untuk menerima hal yang baru. Itu prinsip. Aspek elegan dari saudara memberi kepada orang lain adalah bahwa saudara sedang memberi kepada diri sendiri. Jadi pada saat saudara itu memberi kepada orang lain, sesungguhnya saudara sedang memberi pada diri sendiri. Jadi selama ini kan pemahamannya kalau saya memberi banyak orang, maka saya akan berkurang apa yang saya miliki. Kalau saya memiliki uang 100.000, saya memberi 10.000, berarti berkurang tuh 10.000. Kalau saya memberi 50.000, berarti akan berkurang itu 50.000. Mungkin secara fisik kelihatannya seperti itu. Tapi sebetulnya secara energi, saudara sedang membuka kesempatan untuk diri saudara sendiri mendapatkan uang yang malah lebih. Karena cara energi bekerja di alam semesta ini, Allah itu mersettingnya pada saat saudara itu memberi kebaikan satu kali, maka kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat itu akan bekerja untuk saudara. Itu programnya alam semesta itu seperti itu. Jadi Allah itu programnya luar biasa. Cara lain untuk mengambil tindakan dengan hukum memberi dan menerima ini adalah pada praktek persepuluhan. Mungkin saudara sering mendengar praktek persepuluhan. Artinya pada saat saudara memberi dan menyumbangkan 1/10 atau dari uang yang saudara hasilkan, maka sebetulnya ini sebuah latihan. Kalau di dalam agama khususnya orang Islam ada 2,5% zakat. Jadi itu sebetulnya zakat 2,5%. Ya, sebetulnya itu memang hukum memberi dan menerima ini salah satu bentuk praktek hukum memberi dan menerima dalam agama Islam itu zakat 2,5%. Bahkan kalau zakat ada ketentuannya, Pak, harus penghasilan seberapa, harta kekayaannya berapa. Ya kalau nunggu kaya gitu nanti yang kaya aja yang semakin kaya, ya kan? Nah kalau justru praktek memberi dan menerima ini justru kita yang lagi banyak kesusahan, kita yang lagi kesulitan harus banyak memberi. Tapi kenyataannya yang praktek memberi itu banyak orang yang sudah punya uang, orang kaya. Makanya kata Bang Haji Oma, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Yang miskin mikirnya menerima terus. Kapan saya terima ya? Kapan ada sumbangan ya? Nah, sementara kesempatan untuk memberi tidak dipraktekkan oleh orang-orang yang kekurangan. Sehingga yang kaya makin kaya. Karena yang akan mengikuti hukum semesta itu orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya. Sementara orang yang merasa dirinya kekurangan tidak pernah berpikir untuk memberi. Dalam pikirannya memberi harus uang. Coba saudara lihat banyak orang-orang yang lagi kesulitan, memberi senyuman aja susah. Kalau ketemu saudara cemberut wajahnya, gitu kan, sedih. Gitu. Jadi yang dijual kesedihan, kekurangannya, keluhannya. Nah, gimana dia akan bisa terhubung energinya dengan alam semesta? Bagaimana terhubung dengan sumber rezeki yang programnya itu hanya kepada orang yang memang mau memberi? Nggak akan terhubung. Makanya sulit terus. Akhirnya mempraktekkan itu. Mau dari internet, mau dari Pak Kiai, zikir untuk penarik rezeki. Ya, sampai 10.000 kali setiap hari.
sholat tahajud, sholat duha. Ternyata udah bertahun-tahun tetap aja sulit gitu. Lah kenapa? Karena nggak pernah mau memberi. Contoh apa memberi yang paling gampang? Senyuman. Memberi senyuman aja susah. Senyum kepada siapa? Senyum kepada istrinya aja susah. Senyum pada suaminya aja susah. Senyum sama tetangganya susah. Yang diperlihatkan muka cemberutnya, muka susahnya, muka kekurangannya, keluhannya. Nah, sehingga apa? Susah menerima hal-hal yang lagi difikirkannya. Susah menerima hal-hal yang lagi diharapkannya. Karena dia tidak melakukan pemberian. Padahal hukumnya sudah natural, ini hukum alam. Pada saat kita memberi, maka kita akan menerima. Ini udah hukum alam. Mempraktekkan 2,5% atau persepuluhan dari rasa terima kasih saudara, dari rasa cinta saudara, ya tanpa pamrih apapun, tanpa pamrih loh ya. Ilmunya kayak gini nih, ilmunya kalau saudara memberi pasti akan menerima. Tapi dalam prakteknya pada saat saudara mengeluarkan uang, jangan terus mikir nih, nanti supaya saya dapat balasannya dari Allah. Oh supaya nanti saya rezekinya berlimpah-limpah. Jangan supaya jangan. Jadi saudara ilmunya memang kayak gini. Pada saat saudara memberi, maka ya akan mendapatkan pemberian yang semakin besar. Pada saat saudara sedang memberi, sebetulnya sedang memberi untuk diri sendiri. Pada saat saudara memberi pasti ya energi balikannya ya itu lebih cepat, bisa bahkan sampai 70 derajat, bisa 70 kali kelipatannya, minimal 10 kali kelipatannya, minimal itu bisa sampai 70 kali. Saudara bisa membayangkan kalau saudara senang memberi, pastilah tercukupi semua kebutuhan. Tapi ingat, pada saat saudara itu memberi, hatinya jangan ngomong gitu loh. Jangan sambil batin, supaya saya nanti dikasih yang berlipat oleh Allah. Jangan, berarti saudara pamrih. Karena energi itu tidak bisa dimanipulasi saudara. Udah kalau misalnya bicara malaikat, bicara Allah mungkin terlalu tinggi lah ya. Ya bicaranya energi aja deh. Ya energi itu tidak bisa dimanipulasi. Pada saat saudara memberi, kemudian di hatinya supaya saya dikira orang dermawan. Ini nih, misalnya nih di hati saudara nih ada perasaan seperti itu, maka saudara energi saudara gerak, tidak mampu menarik terhadap apa-apa yang lagi saudara pikirkan. Jadi kalau memberi aja udah, mulai latihan. Begitu ada sedikit perasaan kepengen dipuji atau kepengen ada balasannya, maka pada saat ngasih segera istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya dalam agama kalau saudara pernah dengar, kalau tangan kanan kamu memberi, tangan kiri diumpetin. Tapi kan lucu banget ya, kalau saudara ngasih, ya saudara bayangin aja, kalau lagi di masjid itu ada kotak masuk tuh, ya kemudian mau ngasih, terus telapak tangan kiri saudara diumpetin gitu. Ya, jadi lucu gitu loh. Walaupun itu pelajaran dan itu namanya falsafahnya kayak gitu. Jadi itu maksudnya keinginan diumpetin, maksud diumpetin hatinya, bukan semata-mata tangan kirinya diumpetin, tangan kanan beri, bukan seperti itu. Tapi hati saudara ya yang dibebaskan dari keinginan untuk diketahui oleh orang lain, apakah ingin dibalas atau apa. Pada saat saudara membebaskan diri, maka energi akan bekerja. Ya, jadi ini yang penting saudara lakukan seperti itu. Ya, jadi jangan saudara ada detakan kepengen dipuji. Nah ini yang hukum yang ke-6. Bio energi untuk